Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Debbie Rusanti Elenda, CGP Angkatan 4 Kabupaten Talangan. Hari ini saya bersama rekan kerja saya, Ibu Siti Nurjana SPD, akan berdiskusi tentang kasus pada modul 3.1.A.4 eksplorasi konsep nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada kasus 2 yang ingin saya diskusikan bersama Ibu. Kasusnya adalah di mana di sini posisi Anda adalah sebagai kepala sekolah di SMA Tunas Gemilang. Di sini ada seorang guru yang bernama Pak Dodi, guru matematika di sekolah yang Anda pimpin. Ia adalah guru yang sangat kompeten dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Ia menguasai bidang yang diajarkan dan metode mengajarnya juga mudah dimengerti oleh murid-murid. Namun, ia memiliki beberapa masalah dalam pengendalian emosi dan pengelolaan waktu. Beberapa kali Anda mendapat keluhan baik dari murid-murid maupun orang tua murid bahwa Pak Dodi kerap marah-marah pada murid-muridnya. Ketika ia kecewa pada sikap atau kinerja mereka, Anda telah menyampaikan keluhan-keluhan tersebut kepada Pak Dodi dan membimbingnya untuk memperbaikinya. Pak Dodi juga kerap kali terlambat dalam menyelesaikan tanggung jawabnya, seperti membuat rencana pembelajaran, membuat soal ujian, dan juga mengisi nilai-nilai rapor siswa. Kejadian terakhir, Pak Dodi terbukti memanipulasi laporan keuangan kepanitiaan kegiatan studi tour ke Jogja, di mana ia menjadi bendaharanya. Akhirnya, di akhir tahun ajaran, Anda memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja Pak Dodi. Pak Dodi dapat menerima keputusan sekolah yang segera mencari pekerjaan baru dengan melamar ke beberapa sekolah. Pak Dodi juga secara personal meminta Anda untuk memberikan rekomendasi. Bila ada sekolah yang memintanya, Anda pun menyiapkannya. Pada suatu hari, Anda mendapat email dari bagian sumber daya manusia SMA Cahaya Hati yang meminta Anda mengisi lembar rekomendasi mengenai kinerja Pak Dodi. Itu hubungan dengan lamaran Pak Dodi ke sekolah tersebut. Sebagai koordinator guru matematika, di formulir itu ada beberapa pertanyaan tentang pengendalian emosi, pengelolaan waktu, juga tentang integritas. Anda paham betul bahwa kalau Anda mengisi dengan sebenar-benarnya, maka Pak Dodi tidak akan mendapat pekerjaan. Padahal sekolah tersebut adalah sekolah yang baik dan posisi yang dituju adalah posisi yang baik. Jadi Anda juga tahu sebagai kepala keluarga dengan istri yang sedang bekerja dan 3 anak yang masih kecil, Pak Dodi sangat membutuhkan pekerjaan ini. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan mengisi formulir tersebut dengan apa adanya, atau akan Anda buat sedikit lebih baik dari fakta yang terjadi? Apa yang menjadi pertimbangan ketika Anda melakukan itu? Kira-kira Anda di sekolah itu akan memberikan keputusan seperti apa untuk menangani kasus seperti ini? Berarti di posisi ini saya akan memilih memberikan rekomendasi yang jujur atau akan membuat sedikit lebih baik ya dari apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Dodi. Oke, kalau kasus Pak Dodi ini mungkin itu tadi salah satu contoh guru yang bagus dalam pembelajaran, tapi mempunyai kepribadian yang kurang dan bahkan sampai memanipulasi keuangan tadi. Berarti kan sosok Pak Dodi ini adalah guru yang tidak bisa dijadikan seorang teladan bagi dasarnya. Menjadi seorang kepala sekolah yang mana kita bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada guru-guru tadi, sudah diberikan arahan juga kan untuk merubah sikap beliau tadi, tapi ternyata beliau tetap saja sampai akhirnya berhenti dari sekolah kita tadi. Berarti kan sebenarnya Pak Dodi ini sudah tahu kelemahan beliau apa, tapi beliau tidak berusaha untuk memperbaikinya sampai akhirnya diberhentikan. Nah, kalau hal itu kita lanjutkan, maksudnya katakanlah saya memberikan rekomendasi sampai beliau nanti diterima lagi di sekolah lain, kayaknya Pak Dodi akan tetap seperti itu, menjadi guru yang seperti itu. Sedangkan kita tahu sendiri,
guru itu berinteraksi langsung dengan peserta didik. Bagaimana nanti tanggung jawabnya? Kalau kita membiarkan seorang guru yang mengajar dengan cara seperti itu, memang caranya baik, tapi nanti tidak menjadi teladan bagi peserta didik. Sama halnya kita memberikan kesempatan Pak Dodi untuk melahirkan orang-orang seperti beliau mungkin di sekolahan lain, karena tetap tentunya berinteraksi dengan peserta didik. Jadi kalau saya harus memilih, saya tetap akan memberikan rekomendasi sejujur-jujurnya, isi penjelasan sejujur-jujurnya. Toh rezeki Pak Dodi itu bukan hanya pada sekolahan yang tadi meminta rekomendasi kan? Iya. Artinya mungkin sekolah lain punya pertimbangan, mungkin mereka sudah melihat nih isi jujur dari saya tadi tentang bagaimana Pak Dodi, plus minusnya Pak Dodi itu apa. Siapa tahu sekolah lain mau menerima. Kan kita intinya adalah saya tidak akan berusaha untuk menutup itu semua. Jadi silahkan sekolah tadi mau menerima Pak Dodi atau tidak. Pun kalau tidak diterima, saya yakin rezeki Pak Dodi itu masih banyak di tempat yang lain. Intinya saya tidak ingin saya terlibat dalam memberi kesempatan dan beri ruang Pak Dodi untuk menjadi guru yang tetap seperti itu, dan akhirnya nanti peserta didik yang mendapatkan efeknya. Itu sangat-sangat saya khawatirkan. Jadi ketimbang mengkhawatirkan atau mengasihani Pak Dodi yang tidak akan dapat pekerjaan, karena saya yakin pekerjaan itu bukan hanya sebagai guru. Mungkin Pak Dodi di sisi lain ada minusnya dalam guru. Siapa tahu Pak Dodi punya kelebihan di bidang lain yang kita bantu. Jadi saya pun tidak akan lepas tangan memberi rekomendasi seperti itu, tapi kita coba bantu Pak Dodinya tadi. Siapa tahu ada rezeki di lain atau pekerjaan lain, mungkin bukan guru atau guru, mungkin sekolahan lain ada yang mau menerima, mau membina dengan cara yang mungkin belum pernah saya lakukan. Siapa tahu Pak Dodi mau berubah. Jadi kembali lagi, saya akan memberikan rekomendasi yang sesuai adanya. Masalah rezeki, masalah pekerjaan Pak Dodi, insya Allah saya bantu, dan insya Allah Pak Dodi tetap pasti akan mendapatkan jalan. Mau bekerja sebagai guru lagi ataupun yang lain, tidak serta-merta dari rekomendasi yang saya usahakan untuk dimanipulasi tadi kan. Iya. Nah, jadi itu pun tidak menjamin, misalkan saya memberi rekomendasi dengan katakanlah dirubah-rubah, misalnya diperbagus pada saat nanti beliau bekerja dan ternyata beliau anggaplah misalnya sehari, 2 hari, 3 hari beliau sudah kelihatan seperti itu, kan bisa juga sih beliau tadi akan kehilangan pekerjaan juga. Jadi percuma juga dari rekomendasi yang diperbagus. Itu sih kalau yang akan saya lakukan pada kasus ini. Ya, terima kasih Ibu Siti Nurjana atas hasil diskusinya. Kalau dari saya juga terpikir seperti itu, kalau pasti akan memberikan sejujur-jujurnya ya rekomendasinya. Kalau kita menambahkan kebaikan-kebaikan, tapi Tidak sebenarnya. Iya, tidak sebenarnya di jalan pas waktu berjalan 1 hari atau 2 hari ternyata semua itu terbukti ya, dan masih sama seperti itu tanpa ada perubahan dari Pak Dodinya, maka semua itu akan sia-sia juga. Terima kasih kepada Ibu Siti Nurjana. Salam guru penggerak.